bersama dengan gue David, dan hari ini kita kembali di episode yang menarik di Teh Hangat. Dan hari ini kedatangan sosok yang luar biasa saat ini, ya, sudah bawa minuman. Ya, saya melihat wajah Anda mirip seperti wajah-wajah foto di gereja ya. Oh gitu? Iya. Foto siapa kira-kira? Saya sebetulnya kemarin ketemu sama sosok yang seperti ini. Oh gitu ya? Tapi agamanya beda sama Anda. Tapi mungkin beda universe kali ya. Yang satu memang mirip juga. Mirip. Tapi yang kali ini juga mirip nih. Mirip apanya nih? Mirip wajahnya. Oh, kan tapi bisa jenggotnya doang. juga. Nah, ini bawa air ini bisa juga ya, mengubah ya? Bisa. Mengubah 3, menjadi- 2, 1. Waduh. Oh enggak ya? Enggak. Mujizatnya nanti ya. Nanti. Oke, jadi hari ini kita kedatangan co-host yang luar biasa. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu nggak? Sama teman-teman biar pada kenalan juga nih. Shalom Aleichem. Ini Alfah Todarabah. Ini bahasa apa nih, Bos? Armaik. Oh, Armai ya, bukan bahasa ini ya, Arabik gitu ya? Oh bukan. Oke. Beda lagi. Beda. Assalamualaikum. Beda lagi. Oke. Gimana? Gimana ini? Silakan, perkenalkan tadi. Oh oke, belum. Kayaknya udah selesai nih. Belum ya? Panjang ya? Belum, banyak. Jadi nama apa lagi nih? Nama, terus habis itu sekarang memang asal dari mana, terus mungkin ngapain ada di sini? Nah, itu Oke. aja. Nama saya Alfa, saya bukan berasal dari bumi ini, karena firman Tuhan berkata demikian. Kalau saya berasal dari bumi ini, berarti saya dikasih oleh bumi ini. Oke. Firman Tuhan berkata, engkau bukan berasal dari bumi ini, makanya dunia membenci kamu. Wow. Ya, oke, terus? Dan sekarang aktivitasnya, saya masih hidup di bumi. Oke. Masih menjalankan aktivitas sebagai konten kreator rohani. Wow. Dan sekarang juga lagi sibuk menulis buku. Itu saja sih. Mantap. Nah, gue juga sebetulnya dengar your profile ini cukup lagi happening ya di TikTok, di Instagram, kayak gitu kan. Banyak yang melihat bahwa ini kok mirip gitu ya, mirip sesosok apa ya kita bilang ya? Sosok apa nih? Sosok gelap atau? Sosok terang yang luar Oh, biasa terang, kayak gitu kan. terang. Makanya kita panggil hari ini kayak gitu. Nah, gue juga dengar di beberapa konten ada kejadian yang lu merasa bahwa ini menjadi mukjizat ya buat lu sendiri. Kayak gitu. Boleh cerita nggak sedikit nih buat teman-teman? Boleh banget Tom. Jadi teman-teman yang lagi nonton saat ini, aku Alfa yang pernah jatuh di Broken Beach, tepatnya tanggal 21 November 2022. Waktu itu lagi liburan sebenarnya. Oke. Cuman karena lagi banyak sekali masalah, jadi kayak liburan sekalian pelarian. Oke. Maunya healing, tapi bukan healing, malah hilang. Wow. Jadi Iya. pas lagi di Broken Beach itu, singkat cerita aku lagi mau foto yoga handstand, yaitu tangan di bawah, kaki di atas, dan jaraknya 5 meter dari tebing. Oke. Tebingnya tinggi 40 meter. Tingginya 40 meter 40 tebingnya. meter. Dan Oke. aku kayak berada dekat tebing. Oke, ini tebingnya terus habis itu 5 meter dari bibir tebingnya ya? Betul sekali kok. Oke. Dan waktu itu aku kan kamu headstand? handstand. Handstand, oke. Waktu itu aku pakai tour guide, Oke. jadi dia fotoin. Aku Paham. aktifin timer 10 detik, dan pas pencet itu kan flashlightnya nyala. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Pada hitungan kelima itu posisi tangan udah steady, kaki udah steady, tapi tiba-tiba ada angin kencang. Oke. Nah aku kehilangan keseimbangan. Aku berusaha untuk berdiri, dan aku berasa kayak ada yang tarik aku ke belakang. Aku nggak tahu itu apa. Aku berasa itu angin kencang mungkin kali ya. Karena aku kehilangan keseimbangan, yang aku pikir masih pijakan 5 meter tersebut, Ya. ternyata cuma rumput yang memanjang ke arah jurang. Oke. Sehingga aku mundur-mundur dan aku kepleset dan backflip. Aku salto ke belakang dan aku jatuh dari tebing setinggi 40 meter. Wow. Dan itu nggak sampai 5 detik, cepat banget jatuh. Aku landing dengan kaki kanan aku, dan telapak kaki kanan itu langsung hantam batu karang yang ada air selutut, dan telapaknya langsung ngadap ke atas. Di detik yang sama, badan aku miring ke kiri, tiba-tiba ada ombak besar hantam badan aku sehingga tulang ini keluar, karang masuk, pasir masuk, itu benar-benar kesakitan. Aku ditarik ke bagiannya lebih dalam sampai aku merasa kayak, Tuhan, ini benar-benar sakit banget karena badan aku dihantam ke kiri, hantam ke kanan. Pokoknya udah ngeliat darah di mana-mana, udah ketakutan. Aku cuma ngomong dalam hati, Tuhan, Yesus tolong. 3 kata itu. Itu kejadiannya nggak cuma sekitar 5 menit, 20 menit. Dan faktanya aku cuma bisa tahan nafas 1 menit di dalam air dengan kondisi sehat. Bagaimana ceritanya, kondisi patah tulang, sesak nafas saat itu karena habis kehantam badannya. Aku bisa survive selama 20 menit. Aku percaya itu semua karena kuasa Tuhan. Dan di tengah-tengah pikiran aku yang lagi kacau, aku dengar satu suara yang ngomong kencang banget di telinga kiri aku bilang, be still, be still, be still. Tenanglah, tenanglah.
Aku tahu itu suara Tuhan. Kenapa? Karena aku merasa ada ketenangan. Aku merasa ada hadirat yang membuat aku, oke, kamu harus survive. Kamu harus bangkit. Dan akhirnya aku berusaha berenang dengan tangan aku yang nggak kenapa-kenapa. Berenang. Ombak yang tadinya yang menarik aku ke bagian dalam, ombak yang sama Tuhan pakai bawa aku sampai ke dekat. Wow. Dan faktanya aku jatuh jam 8:30 pagi, baru beres jam 3 sore. Hampir 5 jam di bawah sendirian. Dengan kondisi keluar tulangnya dan hancur itu ya. Kaki pokoknya udah ngadap ke atas, ini telapaknya, ini posisi tricep udah pindah ke depan, bicep pindah ke belakang, tulang udah keluar, udah nggak bisa gerak, udah mati rasa. Kaki udah patah juga berarti ya? Nggak patah kok, hancur. Hancur tulangnya. Udah bener-bener saat itu kayak, aduh kesakitan banget. Wow. Sampai akhirnya aku cuma ngambil keputusan, aku angkat tangan menyembah Tuhan. Selama 5 jam itu berasa cepat sekali, karena hadirat Tuhan itu begitu tenang. Aku merasa kayak nyaman banget di tengah-tengah. Tapi kamu hadirat di situ Tuhan. sadar? To be honest, sadar. Dari jatuh sampai tunggu rescue, aku sadar. Apakah aku ngelihat orang pada teriak, wah ada yang jatuh, ada yang mati katanya, ada yang mati. Ya gitu-gitu segala macam. Dan di momen itu aku ingat statement aku bahwa Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan kedua, bukan tentang Alfa lagi, tapi tentang Yesus di dalam Alfa yang harus terkenal. Karena dulu Alfa ini mengejar yang namanya fame, ya, pengen dikenal orang, pengen terkenal segala macam, makanya ke Jakarta merantau. Tapi akhirnya ketika Alfa sudah di titik terendah, Alfa sadar bahwa it's not all about Alfa, it's all about Jesus. Makanya di momen itu benar-benar bernasar sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan kedua, biarkan orang lebih kenal banyak tentang Engkau, bukan tentang Alfa. Dan akhirnya puji Tuhan setelah proses rescue saat itu 1,5 jam, aku akhirnya bisa sampai di atas, dan dari atas itu langsung direscue ke rumah sakit terdekat. Wow. Tapi ada kisah yang lebih Tragis. tragis dan juga dramatis kok. Oke. Jadi kan waktu para rescuer sampai di bawah, Oke. itu mereka pakai alat manual. Jadi mereka turun pakai tali gitu kan. Oke, turun dari tebing itu. Betul. Karena Oke. waktu itu katanya mau pakai helikopter, cuma ya biasa lah ya, orang biasa gitu. Jadi nggak dikirim helikopter. Mungkin kalau pejabat pasti dikirim helikopter ya. Orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Tapi bersyukur waktu itu mereka pikir aku orang asing. Oke. Kenapa? Karena katanya kalau orang lokal bakal dibiarin. Oke. Iya, karena bikin orang asing ribet gitu ya. Iya. Jadi akhirnya mereka langsung turun ke bawah, mereka ngomong bahasa Inggris. Oke. Are you okay? Dengan kondisi sesak nafas, aku bilang, yes, I am fine. Bahasa Inggris juga kok. Iya, iya. Karena kan Kalau ngomong masih Indonesia ya. aku responnya sama Iya, gitu kan. iya. Dan akhirnya mereka kasih minum sipit, pakai sedotan gitu. Dan badan aku dipindahin ke tandu. Oke. Nah, karena kaki aku yang panjang ini, Iya. jadi kayak tandunya pendek kan. Iya. Terus udah siap mau dinaikin ke atas, udah dikaitin di tali. Pas mereka bilang tarik, ternyata kaki aku yang kanan ini hampir putus, nyangkut di tebing, di karang tebing. Dan itu aku langsung teriak, aduh kita pakai kaki, kita pakai kaki, kita pakai kaki. Polisinya kaget, lah kamu orang Indonesia. Iya saya orang Indonesia. Aduh kita pakai kaki. Itu benar-benar kesakitan. Dan itu benar-benar udah nahan kencing kok, karena sakitnya minta ampun. Sampai akhirnya mereka teriak, oke kamu diam, tenang. Karena kan buat Iya, iya. apa istilahnya psikologi aku supaya aku tenang. Iya. Akhirnya mereka teriak, kendorin. Pas mereka kendorin, di atas ada 15 orang itu, kendorin talinya, dan aku akhirnya nyungsep lagi ke dalam air, masuk ke dalam air. Astaga. Ngomong dalam hati, Tuhan Yesus mau mati di rescue saya kalau kayak begini. Tapi puji Tuhan, setelah drama rescue akhirnya 1,5 jam berhasil sampai di atas. Iya. Dan ini yang saya mau saksikan buat teman-teman yang lagi nonton. Ini dahsyatnya Tuhan. Pas sampai di atas ada satu orang Nusa Penida, dia deketin saya, Oke. dia tepok paha saya. Dia bilang, roh di dalam kamu itu besar banget. Roh barong di pulau ini nggak bisa ambil roh kamu. Wow. Dengan kondisi aku udah nggak bisa gerak lagi, aku cuma bersaksi saat itu. Aku bilang, itu rohnya Tuhan Yesus. Oke, dan lu masih bisa ngomong kayak gitu Masih kan? bisa. Dan akhirnya dia, wah ya. Akhirnya setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Oke. Itu jilid 1, baru Oke. tahap 1, season 1. Jadi panjang ya. Panjang kok ya. Tapi bersyukurnya dari sana proses pemulihan lu juga ngelihat bahwa Tuhan bekerja ya, dari segi biaya Yes. dan sebagainya Tuhan juga menyertai ya. Hingga sampai saat ini lu juga berarti melayani Tuhan ya. Entah itu di sosial media dan juga di sebuah pelayanan ya. Betul. Kayak gitu kan akhirnya ya banyak orang juga terberkati dari kehidupan lu ya berarti ya. Ya, puji Ya, Tuhan. ya, aku. puji Tuhan. Untung nggak sesat ya di jalan ya kayak gitu, nggak kecewa ya sama Tuhan ya. Yang namanya kecewa pasti ada. Oke. Ya kan, apalagi
aku sempat ketakutan waktu itu mau dioperasi. Oke. Kakiku hampir diamputasi. Oke. Tapi puji Tuhan. Yang nyangkut itu ya di jalan, Iya. yang nyangkut di tebing ya. Tapi karena mujizat daripada Tuhan akhirnya dokter bisa sambung lagi dan Wow. bisa jalan. Wow. Kalau enggak, gitu sih kok. Iya, ya luar biasa ya. Jadi udah jatuh, terus diangkat, terus masuk lagi ke dalamnya. Jadi ngeri juga. Iya. Untuk nggak kenapa-napa ya. Iya. Kalau kenapa-napa kasih ada yang rescue ya. Nah ini kita itu sebetulnya menarik banget ya, karena temanya sekarang itu kemarin kan yang mirip nih wajahnya nih seperti dirimu ya. Oke. Itu kan sudah apa ya, sudah mati ya, dan akhirnya kita merayakan kebangkitan Ya. gitu kan. Nah, kayaknya kita agak susah nih kalau kita ngobrol berdua. Kayaknya kompetensi kita masih agak kurang nih. Betul. Kita coba undang saja Narasumbernya. salah satu narasumber kita yang luar biasa sekali ya, teolog muda Indonesia, dokter juga nih yang luar biasa juga, dan pendeta juga. Langsung saja kita panggil di sini ada Bapak Pendeta Kevin. Luar biasa. Shalom. Shalom. Shalom hambanya ya. Anakku. Oh, Belum. Ini udah turun ya? Udah turun ya? Udah naik ya? udah nyungsep tadi dulu ya. Udah nyungsep dulu di laut. Lagi. Agak lihat. Agak beda ya. Kayak celup nanti. Salah tokoh deh. Nah, sekarang kita udah hadir di sini salah satu narasumber kita yang luar biasa. Ya. Jadi kita ya nggak punya kredibilitas yang cukup ya. Di sini ada Bapak dokter ya, bukan dokter yang teolog juga ya. Yang hari ini bakal ngobrol, menemani kita untuk berdiskusi mengenai topik yang menarik. Apa nama topiknya? Gue lempar sendiri. Susah. Apa namanya topiknya? Amor vincit omnia. Oke. Love beats everything. Artinya adalah bahasa Indonesianya kasih mengalahkan segalanya. Ya, versi Thailandnya chom lai la kho ma ta ma lai. Versi Mandarinnya Yo Maha Shoha. Oh, chom lai. Kho chom lai la ma ta lai. Lai. Kho ma lai nei. Kho lo ma tan. Cukup. Bisa banyak bahasa ya? Sai. Banyak bahasa. Lidah gitu. Nah, hari ini kita bakal bahas mengenai topik yang menarik terkait kebangkitan Tuhan Yesus. Oke. Kayak gitu. Ini kan topik yang menarik karena ada yang membahas mengenai kasih yang mengalahkan segalanya. Nah, boleh nggak dijelasin nih, Pak Pendeta kayak gitu? Sebetulnya definisi kasih yang mengalahkan segalanya apa sih kayak gitu? Ya. Saya Apa sih orang pakai kasih? bahasa roh. Waduh. Indonesia saja. Indonesia aja ya. Oke. Iya. Nah, tema ini adalah tema yang dikatakan bahasa Latinnya cinta mengalahkan segalanya. Ya, ini sangat mirip dengan kekristenan, teman-teman. Kenapa? Karena kekristenan kita bisa sama-sama tahu bahwa kepercayaan kita, agama kita adalah yang mengutamakan kasih. Karena Tuhan kita itu sendiri, Yesus Kristus adalah kasih. Jadi bagaimana kita bisa lihat bagaimana perjuangan dari awal Yesus ya selama 3 tahun melayani, ya bentuknya semua kasih. Dia mengampuni wanita yang berzina. Dengan kasihnya yang mestinya orang tersebut harus dikumati. Dengan kasihnya Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kasih yang sama itu yang membuat murid-muridnya melakukan hal yang sama. Mereka di dalam siksaan oleh bangsa Romawi, ya. Bahkan oleh bangsa Yahudi yang lain yang nggak menerima ajaran ini. Tapi kita bisa lihat bagaimana konsisten rasul-rasul itu tetap tidak membalas. Mereka mengampuni sebagai bentuk dari kasih. Dari 12 rasul sampai sekarang di seluruh dunia. Wow. Tapi pertanyaan gue gini, kita kan mengasihi orang nih, ada istilah ditampar pipi kiri terima pipi kanan. Menurut gue itu agak, like, tampar men, kayak gitu kan. Ya kan? Kenapa nggak lu balas kayak gitu kan? Maksud gue, apakah itu masih relevan di masa sekarang juga dengan istilah seperti itu? Bagaimana kalau kita nggak lihat katanya doang, tapi kita coba lihat maknanya. Behind the word ya. Jadi katanya tampar pipi kiri pipi kanan. Apa tujuan dari menampar? Tujuannya? Kalau kita menampar nggak mungkin dalam konteks ingin membunuh. Ya, mungkin kesal gitu ya, ingin membuat marah kesal. atau Iya. Emosi.
emosinya. Oh, emosi. Oh, SLR. Menjadi pelampiasan, orang menampar kita, kita sebagai korban pelampiasan. Kamu kurang ajar. Ah, Kamu tidak tahu aturan. ingin mempermalukan kita depan umum, menampar kita. Nah, Oke. bagaimana kalau bukan cuma konteks fisiknya menampar, tapi kita ambil maknanya. Saat orang ingin mempermalukan kita, saat orang ingin melampiaskan kemarahan kepada kita, kita nggak harus membalas. Jadi saat kita bilang beri pipi kanan, ya udah lanjutin aja lagi nggak apa-apa. Ini salah satu bentuk kasih yang kita lakukan, cinta mengalahkan segala. Jadi saat kita bahkan dalam posisi-posisi yang mestinya kita nggak harus terima, disakitin, dilukain, dipermalukan pun, ya udah nggak apa-apa. Saya mau nanya, boleh? Boleh. Nah, kalau tadi kan tampar pipi kiri, Kamu ya? iya biasa saya nggak jawab ya. Saya mau nanya, beda. Guru gitu ya. Kebalikannya ini. Ini podcast apa ini? Silakan murid. Oke. Kalau tadi tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, bagaimana dengan kasih yang bertepuk sebelah tangan? Kalau kasih bertepuk sebelah tangan, ada saatnya kita sadar ya. Oke, sadar. Teman-teman ya. Kita harus sadar, pertama nggak segala sesuatu harus bersama-sama teman-teman. Apalagi cinta beda agama, ya kan? Benar. Iya. Jadi kita sadar akan menerima kenyataan dan kedua kita sadar diri kita ya. Ya oke itu aja sih. Jadi sorry, kalau kita balik ke temanya, ada case namanya Love Never Fails. Kita Oh, nggak pernah oke. gagal. Ya, Dan ya. kasih tadi mengalahkan segalanya. Kenapa sih orang Kristen identik sama kasih? Agamanya juga kan ada juga mungkin yang kasih juga. Iya. Oke. Kenapa harus Kristen? Ya, oke. Ini pertanyaan yang good question. Jadi di mungkin beberapa tempat lain ya, beberapa ajaran lain melakukan kebaikan, melakukan kasih dengan sebuah tujuan. Oke. Ya, tentunya kita juga punya tujuan. Tujuan mereka mungkin ada yang demi mendapat sesuatu ya, atau melakukan kebajikan dan sebagainya. Ya. Kedua, mereka melakukannya dengan upaya diri. Nah, kalau di kita melakukannya karena kita hidup di dalam kasih. Hidup di dalam Yesus Kristus yang kasih itu sendiri. Oke. Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih, kita hidup di dalam kasih. Kalau kita mendengar pengajaran di sekolah, kita mendengar sebagai wawasan, sebagai pengetahuan. Oke. Tapi kalau kita mendengar dan melihat dari Bapa kita melihatnya belajar dari dengan teladan, yaitu Tuhan kita sendiri, yaitu kasih Bapa kita yang di sorga. Kedua, kita nggak melakukannya dengan upaya diri kita, karena kita sadar bahwa manusia tidak sanggup melakukan kasih itu. Ya, bagaimana semua tokoh Alkitab jatuh, bagaimana Petrus jatuh, tapi Yesus tetap mengasihi. Kalau gitu, Alkitab itu menceritakan tentang ketidaksempurnaan manusia dan kesempurnaan Tuhan. Menceritakan bukan kasih manusia, tapi kasihnya Tuhan. Sehingga saat kita ngomong poin nomor 2 ini, kita di ajaran kita percaya bahwa kita melakukannya karena Tuhan yang menguatkan kita, yang memampukan kita yang nggak mampu, bukan upaya diri. Gimana guru? Ada Saya mau tanya nih, ya, Pastor, ya, anakku. Oh, saya. domba gitu kan? Kan menariknya ya, di dalam perjanjian baru, itu hukum Taurat cuma dirangkum dengan 2 kalimat. Soalnya berat ya. Aduh, berat ya. Ya kan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihlah manusia Sesama manusia. sesama dengan. Kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, mengasihi diri kita sendiri. Berarti kalau misalnya ya, contoh, ketemu sama orang yang toksik. Bagaimana kita mengasihi dia seperti diri sendiri? Berarti kita cuma kasih setengah aja. Nggak seperti Tuhan yang kita kasih segenap hati. Maksudnya kayak gimana tuh? Oke. Nah, di dalam ajaran kita percaya bahwa untuk mengasihi seseorang, kita juga ada satu ayat lanjutannya mengasihi diri. Dan seperti orang toksik yang tadi disebutkan, banyak orang mengasihi diri dengan cara yang salah. Nah, Mereka mengasihi diri dengan low self-esteem. Saya nggak layak. Saya kotor. Saya hina. Jadi saat orang seperti itu dia sulit untuk mengasihi orang lain juga. Karena itu Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Oke. Tuhan kita adalah Tuhan yang bawa restorasi. Ya. Tuhan yang memulihkan. Mengembalikan hati anak kepada Bapa dan hati Bapa kepada anak. Memulihkan hati. Bagaimana cara memandang dirinya. Bagaimana Tuhan menyayanginya.
Bahkan di saat-saat dia merasa nggak disayang. Wah. Nah, jadi dengan cara dia udah mengenal kasih Tuhan, dia dapat memulihkan pemulihan gambar dirinya dan mengenal kasih Bapa sehingga dia dapat mengasihi orang lain seperti itu. So, tapi kebanyakan orang-orang yang gue rasa banyak yang mengalami kepahitan yang luar biasa sama seseorang. Gimana caranya orang ini bisa pulih dan menerima atau mendapatkan kasih Tuhan? Gue yakin banyak orang yang punya kekecewaan, kepahitan, yang akhirnya itu nggak bisa keluar kayak gitu. Ada nggak dari pastor untuk mereka ini? Oke, buat teman-teman semuanya, saya tahu bahwa itu sakit, ya. Saya tahu itu sakit dan saya tahu bahwa Anda mau dimengerti. Maksudnya dalam arti bahwa itu memang nyata, Anda merasakan itu dan itu memang benar. Ya, itu memang benar. Dan saya mau kasih tahu rahasia bahwa, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, bahwa saya juga mengalami itu dan setiap kita juga mengalami hal seperti itu dengan cara yang berbeda. Saya nggak menurunkan standar sakitnya Anda, saya mengakui bahwa itu sakit, tapi setiap kita juga punya cerita. Dan saya nggak meminta Anda untuk memaafkan dengan saya langsung memaafkan dengan mudah, dengan melupakan, enggak. Tapi saya meminta setiap kita melihat dengan cara Tuhan yang memaafkan orang tersebut, yang memampukan kita dapat memaafkan orang tersebut. Tuhan yang memaafkan kita yang nggak layak diampuni. Juga Tuhan yang sama yang mengampuni orang tersebut yang melukai kita. Siapapun dia, bahkan ada satu momen di mana Rasul Paulus membunuh Rasul Stefanus. Iya. Di Raja Batu itu ya? Ya. Dan semua orang benci sama Rasul Paulus. Ya. Saat dia bertobat, nggak ada yang percaya. Awalnya nggak ada yang percaya. Tapi inilah kasih itu. Paulus harus menerima konsekuensinya, tapi dia sadar dia udah menerima kasih Tuhan itu. Dan murid-murid lain juga melihat bagaimana mereka diampuni sama Tuhan. Ya, Petrus pernah menyangkal Yesus, Petrus diampuni Tuhan. Hal yang sama membuat Petrus dapat bersahabat dengan Paulus. Dan hal yang sama yang membuat kita dapat memahami orang lain. Dia memang jahat mungkin melukai Anda, tapi Tuhan mengampuni orang jahat. Dan saya mengajak kita untuk dapat mengampuni orang tersebut. Karena kalau enggak, kita akan terpenjara di dalam sebuah rasa kebencian dan kepahitan. Malah membuat kita jadi nggak bisa maksimal di dalam Tuhan. Jadi harus kitanya sendiri mau berdoa sama Tuhan, kita minta Minta kekuatan. Iya. Tuhan, kalau Tuhan bisa mengampuni orang tersebut, ajar kami juga Tuhan untuk dapat mengampuni orang tersebut sama seperti matamu melihat orang tersebut. Kami tahu kami nggak kuat, tapi karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Amin. Amin. Ya. Jadi dengan kekuatan itu yang mampukan kita ya. Iya. Kasih itu. Kalau misalkan kita bahas mengenai kasih nih ya. Ya. Ini kan banyak sekali sebetulnya momen mengenai kebangkitan yang ibaratnya bukti Yesus itu mengasihi kita dengan mati di kayu salib kayak gitu kan. Dan akhirnya dia bangkit. Pertanyaannya adalah, emang harus bangkit nggak sih? Kenapa nggak? Ya udah nggak usah bangkit lah gitu loh. Emang apa tujuannya buat bangkit sebetulnya? Oke. Terima kasih Ko David. Ini adalah pertanyaan yang bagus karena menyentuh inti kekristenan. Ya, ini Oh iya. Beliau nanya sambil ngeliat ke saya, Pak Gero. Saya juga bingung nih. Ini saya harus jawab atau gimana nih? Oke, jadi gini. Kalau cuma mati, ya. Kalau cuma mati di kayu salib, teman-teman, kanan kiri Yesus juga mati di kayu salib. Iya. Yes. Kalau cuma mati di kayu salib, kanan kirinya juga mati di kayu salib. Tapi ini yang berbeda, Tuhan bukan cuma mati, Tuhan hidup buat kita. Tuhan bangkit hidup. Teman-teman. Siap dulu. Jadi teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Allahnya orang mati, tapi Allahnya orang hidup. Tuhan hidup. Artinya Tuhan yang bangkit buat kita, menang atas maut dan menang atas segala dosa. Kalau Tuhan hidup, maka Tuhan yang sama yang memberikan kita hidup. Bukan cuma di bumi, supaya setiap kita yang percaya bahwa hidup yang kekal di surga.
Tumpang tangan. Nah, tunggu. Pertanyaan gue gini, emang benar Tuhan itu bangkit? Apa kita bisa membuktikan Tuhan itu bangkit kayak gitu? Itu kan kejadian 2026 tahun yang lalu gitu kan? Oke. So, I think, ya. Ya, good Bisa nggak question. di debat itu kayak gitu? Apakah Tuhan benar hidup atau benar bangkit atau nggak sih? Oke. Saya nggak akan dengan debat, tapi saya akan dengan cerita. Oke. Ya, dengan cerita. Dan tentunya menerimanya hanya bisa lewat iman ya sekali lagi ya, karena Tuhan yang tidak terbatas melewati batasan manusia. Tapi saya akan coba cerita bahwa saat Tuhan mati dan bangkit, Tuhan melakukan hal pertama, dia datang ke murid-murid. Dia datang ke semua orang, lalu murid-murid bersaksi dari mulut ke mulut, melewati ribuan tahun sampai 2026, melewati berbagai macam kesaksian orang-orang yang mendengar, bahkan sampai hari ini mengalami mukjizat, mendapatkan mimpi, mendapatkan pertolongan, yang mereka tahu sosok itu. Paulus melihat dalam butanya, ya, mendengar, akulah Tuhan Yesus yang engkau siksa itu. Murid-murid lain terus bersaksi bahkan sampai ke Alfa, ya, guru kita mendengar, be still. Dan apakah Anda yakin itu Tuhan? Nah, kesaksian-kesaksian itu yang masih ada sampai hari ini, yang mungkin bisa kita bilang di luar daripada sekedar keterbatasan manusia. Dan kalau kita bahas ya, kesaksian itu sendiri salah satunya Alkitab jadinya yang menjadi bukti yang ya itu dari ribuan tahun gitu kan, dan itu masih tetap bisa teruji kayak gitu kan. Betul. Dan ya itu di konsili ya. Betul. Dibahas kayak gitu kan. Betul. Dan dimasukin di kitab-kitab tersebut. Nah, tapi poinnya adalah apakah Alkitab yang ada saat ini itu bisa dipercaya atau enggak juga tuh? Oke. Nah, teman-teman, jadi Alkitab yang saat ini kita pegang adalah Alkitab yang sudah sampai melewati beberapa sidang dari bapak-bapak gereja. Betul. Dan kita yakin dan percaya mereka sudah melakukan mungkin bahasanya bukan pemilihan, tapi pensortiran dari kitab-kitab yang tidak dirasanya tidak relevan, tidak sesuai. Ya. Jadi tentunya saat itu beredar ajaran-ajaran yang gnostis, ajaran-ajaran lain yang disangkut pautkan ke dalam, ya. Dan bapak-bapak gereja kita sudah melakukan pensortiran tersebut, ya. Bagaimana antar kitab harus ada relevansi dengan kisah Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana antar kitab harus ada kesaksian dari murid-murid dan rasul-rasul, itu yang dipilih, dan kita percaya itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang melewati zaman sampai ribuan tahun, masih dapat kita baca, masih bisa kita mengerti, melewati segala macam jenis penulis-penulis dengan berbeda keberagaman, sifat, pekerjaan, ada yang nelayan, ada yang dokter, tapi semua saling terhubung membahas Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya gini, kalau misalkan gue sebagai sisi murid nih ya, dan gue ngelihat berbagai macam penderitaan yang dialami, itu kan berat banget ya. Kan menurut gue kayak orang gila gak sih? Murid-murid ini nanggung penderitaan cuma menjelaskan bahwa Yesus itu bangkit ya gitu. Maksudnya gini, saya nggak akan mau sampai disiksa, sampai disalib terbalik kayak gitu, untuk memaksakan atau menjelaskan bahwa Pak Pendeta Kevin itu terangkat ke surga kayak gitu, atau sebagai Yesus kayak gitu kan. Maksudnya saya nggak akan mungkin sampai ibaratnya dipotong tangannya atau dipukulin aja, saya juga nggak mau ngakuin dia gitu kan. Dan ini banyak orang gitu kan. Pasti kayak gitu. Hal yang gila ya. Kayak gitu. Dan bahkan kemarin ada video ya, kakak ini dicambuk balik. Ada juga yang orang Korea. Orang Korea. Terbang ke atas makin tinggi dia. Itu bukan Anda ya? Bukan saya. Kalau nggak masih nyangkut di sana. Jadi wajar. Nah, ini yang menarik. Jadi yang dikatakan yang benar. Mestinya secara logika nggak mau. Dan itu terbukti. Gini, saat murid-murid Yesus ya, yang udah mendengar khotbah Yesus setiap hari, melihat mukjizat tiap hari, melihat pengajarannya Yesus, yang mendengar pengajaran Yesus ya. Tapi ada satu hal menarik, saat Yesus disalib mereka semua buyar. Iya. Betul. Terus Lari kembali semuanya. menjadi nelayan, semua kabur dan dalam kehidupannya kembali. Artinya apa? Mereka juga belum. Tapi saat masuk dalam
kebangkitan Yesus, mereka lihat Yesus bangkit, itu yang membuat berapi-api kembali. Kenapa? Karena ini udah dinubuatkan dari perjanjian lama, Mesias harus mati dan 3 hari kemudian bangkit. Ya. Jadi semua yang dikatakan adalah firman yang hidup. Firman yang hidup. Dan itu membuat mereka bergairah bahwa kalau Tuhan hidup, maka sorga ada dan kita masuk sorga. Berarti semua omongannya benar, kalau kita percaya Yesus, kita masuk sorga. Kalau gitu, bahkan disebut Injil. Apa namanya, kabar sukacita. Iya. Jadi itu buat excited sukacita mereka sebar. Bukan cuma saya yang selamat, semua orang harus tahu. Sama seperti Kak Alfa tadi cerita soal kesaksiannya, semua orang harus tahu. Iya. Karena Tuhan sangat sayang sama saya pengen semua orang tahu. Oke. Oke. Nah, tadi juga pertanyaan adalah kenapa sih harus ada kebangkitan? Nah, Anda mungkin bisa menjelaskan nggak kenapa sih harus ada kebangkitan? Atau kenapa? Nah, penting nggak sih kebangkitan Yesus itu? Penting banget. Nah. Karena gini, teman-teman, Rasul Paulus berkata, oh ini jadi tolok banget ya. Sia-sialah iman kamu jika engkau percaya kepada Tuhan yang mati. Kita punya Tuhan yang hidup, yang artinya dia tidak cuman berkata, oke, saya hidup, tapi dia ada buktinya. Dia mati dan akhirnya dia bangkit dari kematian. Dan ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kematian dan juga kebangkitan. Iya. Semua orang bisa mati, tapi dia yang bangkit. Dan ada pengharapan jadinya ya. Betul, ada pengharapan. Oke. Jadi murid-muridnya yang tadi takut nggak jadi takut ya. Gimana perasaan murid-muridmu saat itu? Ini beda konteks. Saya nggak mau ngaku, takutnya nanti disulit. Saya nggak mau. Begini, sebetulnya ada yang menjadi sebuah kontradiksi ya. Ketika gue bilang kalau gue mengasihi kamu, tapi kenapa aku menciptakan sebuah tempat di mana kamu akan tinggal dengan penuh siksaan dan api dan tidak pernah padam, kayak gitu. Apakah sebuah neraka itu kenapa ada neraka gitu? Apakah dia kasih? Apakah kasih yang sebelah tangan? Oke. Jadi kenapa Tuhan yang kasih menciptakan neraka? Kayaknya bertolak belakang. Nah, pertama kita tahu bahwa neraka nggak diciptakan buat manusia, neraka diciptakan buat si jahat. Nah, kedua mungkin ini agak pribadi lah, pribadi ya, nggak karena apa namanya lebih mungkin kita nggak akan ketemu ayatnya, ya kita lebih ke pribadi. Cuman, nah kalau misalkan ada beberapa orang ya yang nggak suka sama orang dia blok segala macam ya gitu kan, bukannya kita tetap mengampuni tapi mungkin kita batasin. Nah ini yang menarik, kenapa Tuhan nggak musnahin aja? Tuhan itu Tuhan yang bukan cuma sanggup, dia lebih sanggup. Kalau dia mau, dia bisa musnahin seseorang, musnahin setan, musnahin iblis, tapi dia nggak lakukan. Dia menciptakan neraka. Dia menciptakan satu tempat buat Para syaitan. Iya. Bahkan ternyata saking kasihnya Tuhan, saking mengasihinya Tuhan, saking sayangnya Tuhan, saya nggak habis pikir, boleh nanti marahin saya kalau saya salah. Maksudnya kalau Anda mau marahin saya, boleh ya, saya terbuka buat dimarahin. Saya nggak habis pikir kenapa Tuhan nggak musnahin iblis, tapi Tuhan ciptain neraka buat tempat mereka dihukum. Kalau misalkan dihukum, kalau misalkan kita di sekolah ya, kalau kita nakal, kita bisa aja dikeluarin dari sekolah. Tapi kalau kita masih dihukum, berarti kita masih disayang sama gurunya. Ya Tuhan kita yang penuh kasih pun secara nggak langsung masih ada bentuk kasihnya kepada si jahat, nggak langsung memusnahkannya. Meskipun bentuknya hukuman. Pertanyaannya nih, Pastor. Tapi silakan. agak aneh kalau saya bertanya, saya makanya tadi ngerem terus nih. Soalnya mewakili. Nah, kenapa Lucifer tidak ditebus, tapi manusia ditebus? Oke, good question. Jadi dikatakan dalam Alkitab bahwa dia adalah bapa segala pendusta. Artinya dalam dia tidak ada kebenaran. Manusia bisa bertobat, ditebus. Tapi si jahat nggak mau bertobat. Dia adalah bapa segala pendusta dan dia tidak ada kebenaran. Dia memberontak tidak ya? mau. Dia tidak mau. Karena konteksnya bukan Tuhan nggak mampu, tapi dia nggak mau. Nggak mau. Iya. I see. Berarti bisa disimpulkan Lucifer bisa ditebus kalau dia bertobat. Saya nggak berani sebut itu, tapi saya berani sebut kalau dia nggak mau.
Dia Tapi anehnya adalah sampai 1/3 surga Malaikat. gitu, malaikat Iya. gitu kan. Mengikut dia. Iya. Apakah memang si lebih sini karena Tuhan baik kali ya, gue sering aja gue ambil jadi kesempatan yang si maha tinggi ini gitu. Apa karena free will juga ini? Ya, jadi seru banget ya. Jadi pertama kita tahu bahwa malaikat juga punya free will, makanya Iya, mereka bisa iya. memberontak. Nah, kedua, memang mereka adalah orang yang lebih lama mengenal Tuhan dibanding kita. Bukan orang ya, mereka malaikat yang lebih lama. Roh ya. Mereka sosok yang lebih lama mengenal Betul, Tuhan betul. dibanding kita. Ya. Kita baru 30 tahun, 20 tahun, 15, 14, tapi mereka Ribuan. udah ribuan tahun mungkin Betul. di surga mengenal Tuhan. Mereka tahu seperti apa Tuhan. Kita hanya tahu lewat Alkitab, kita hanya tahu dari khotbah di pendeta, kita hanya tahu dari pengalaman pribadi, tapi mereka udah ketemu langsung. Dan Betul. mereka tahu. Dan mereka yang tahu itu, mereka kenal seperti apa Tuhan. Mungkin bisa jadi orang yang melakukan kejahatan di dalam suatu perusahaan, mungkin ada orang yang paham semua aturan perusahaan. Saya nggak tahu ya, mungkin hanya contoh aja. Orang yang sangat mengerti hukum, mungkin bisa menjadikan cari-cari celah, Iya. jadikan hukum karet ya, 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 buat ya, ya. standar ganda, buat dia ambil celah. Mungkin itu yang dilakukan juga si malaikat-malaikat itu, karena dia sangat mengenal Tuhan, dia tahu begitu besar kasih Tuhan, Iya, iya. sehingga dia berani untuk melakukannya. Luar biasa ya. Ini cukup dalam ya kita pembahasan kayak gitu. Cuman gue juga ngelihat beberapa poin yang di-highlight sama pastor-pastor ini, menurut gue mungkin buat anak-anak muda itu pasti related kayak gitu. Dan kali ini gue juga bukan hanya anak-anak muda, tapi gue mau datangkan beberapa anak-anak bukan Gen Z lagi, tapi Gen Alpha nih. Oh. Sesuai dengan nama Anda ya. Oh saya. Alpha. Oh saya pakai Victory. Oh, Victory. Mereka pakai Alpe. Oke. Nah ini kita datangkan karena gue ngeliat beberapa konten sering interview juga ya, bukan Iya. hanya sama siswa tapi sama anak-anak juga kan. Ya, anak-anak Gen Z. Oke, kita akan datangkan langsung anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ke studio kali ini. Oke, gue langsung kita langsung saja panggil anak-anaknya untuk datang ke sini nih. Silakan. Boleh? Ya, Silakan, boleh. sampai digeser. Silakan. Mari, jadi mari. Silakan boleh. Ya. Nah, kali ini Ya, geser ke situ. boleh silakan gabung ke sini, Mari. ikutan masuk. Bergabung lah. Mari bergabung ya. Nah kali ini Ambillah. kita akan dengarkan ya. Gua rasa pertanyaan para Gen Alpha ini juga sesuatu yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dianggap konyol ya, tapi ya bisa jadi itu pertanyaan yang kadang kita juga perlu ketahui dan kita perlu belajar sama-sama kayak gitu. Oke. Nah, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dari yang paling ujung nih yang Iya. ya. Oke. Halo semua, kenalin nama aku Jen dan sekarang aku kelas 10 SMK di Sekolahan Setia Bakti. Oke Jen, salam kenal ya. Oke. Halo, Halo. aku Eva, aku umur 14 tahun, aku kelas 2 SMP, aku dari SMP Strada. Oke, halo Eva. Shalom semua, aku Nesha dan aku pada saat ini berumur 14 tahun. Aku di sekolah Kumnam. Oke, salam kenal ya Nesha. Nah, 3 orang ini yang nantinya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Pastor Dokter. Pastor Dokter. Oh. Dialog. Nah, Luar biasa. boleh langsung dari Nanti dibantu jawab sama. Bapak aja nanti ya jawab. Disclaimer dulu nih tanpa script, jadi pertanyaannya kita nggak tahu ya. Ya, kita juga dari tadi kita ngobrol pakai script ya. Iya sih. Jadi ngalir aja. Ngalir aja ya. Boleh dari Keisha dulu, boleh ya pegang mic ya. Ya. Silakan. Kamu ada pertanyaan-pertanyaan nggak? Untuk saat ini ada suatu pertanyaan yang lagi di hati banget nih. Wow. Personal dong ini. Di hati. Ini aku panggil kakak ya. Boleh, boleh. Oke. Jadi pertanyaan aku buat kakak-kakak di sini adalah kan sempat disebut tuh tentang kasih nih. Ada juga di Alkitab, khususnya di kitab Markus waktu itu dibilang kalau kita tuh harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan kita. Kenapa di Alkitab tuh di-emphasize banget 4 kata itu? Kenapa buat kita mengasihi Tuhan itu harus 4 kata itu banget, Kak? Kenapa dari semuanya tuh harus 4 itu? Oke, apanya sorry, saya juga agak lupa nih. Apanya? Segenap Jiwa, hati, jiwa. Akal budi akal budi, dan kekuatan. kekuatan. Oke. Oke, thank you pertanyaan Nesha. Gimana kalau misalkan 4 ini yang kita lakukan butuhkan effort, ya. Jadi dengan hati kita, iman kita percaya kepada Tuhan. Dengan jiwa kita, ya, kita percaya kepada Tuhan. Dengan akal budi, ya,
dengan akal budi, dengan pikiran kita, dan juga dengan terakhir dengan kekuatan. Ya, semua ini kalau kita lihat adalah membutuhkan effort dari seseorang, dan mungkin butuh effort juga dari Indonesia. Butuh effort. Jadi bagaimana mengasihi Tuhan itu diberikan sebuah langkah-langkah yang kalau misalkan ditanya balik, gimana sih cara mengasihi Tuhan? Ternyata kalau kita ditanya gimana sih cara mengasihi Tuhan, teman-teman? Oh iya, gimana ya? Nah, akhirnya di kitab Mazmur dikasih tahu. Iya, kamu menggunakan hati kamu, menggunakan akal budi kamu, pemikiran kamu, dengan jiwa kamu, dan dengan apa tadi? Segenap hati ya. Bukan, Kekuatan. kekuatan. Ya, jadi lebih kepada langkah-langkahnya yang dapat kamu lakukan. Gimana kalau kita deskripsikan langkahnya? Nah, kita deskripsikan langkahnya, tentunya setiap orang punya case beda-beda. Mungkin saat Nesha mau datang ke podcast ini, itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan akal budi. Gimana? Oh iya, ini ada sebuah pelayanan, aku mau datang. Oh iya, ini butuh sebuah kekuatan, aku harus bayar harga datang ke studio agak malam dikit. Mungkin dengan hati, aku percaya ini dapat memberkati banyak orang. Dengan jiwa, bahkan di tengah hujan pun aku siap ke sini. Gitu. Jadi tiap orang case-nya beda-beda, tapi ini lebih kepada langkahnya. Gitu. Thank you so much pertanyaan Nesha. Wow. Ada yang mau tambahin Bapak? Ada Bapak? Mau dengar nih? Bapak luar biasa. Kalau menurut aku ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau aku ngeliatnya gini, kalau kita mengasihi Tuhan, itu pasti kita ada batasnya. Kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, besok kita bikin dosa. That's why maksud Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kenapa Tuhan minta hati? Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. That's why Tuhan butuh hati kita untuk Tuhan murnikan, supaya kita bisa mengasihi Dia. Karena begini, yang terlebih dahulu mengasihi kita itu adalah Tuhan. Ya, dikatakan di dalam perjanjian baru bahwa Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Kasih mula-mula. Ya, masih ingat itu. That's why kalau kita mau bilang Tuhan, aku mengasihi Engkau. Sebenarnya kalau kita mau lihat lagi, kita nggak akan pernah bisa mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. That's why Tuhan mau hati kita, supaya Tuhan murnikan, supaya kita dimampukan untuk mengasihi Dia. Tadi lewat apa? Yang pertama, lewat hati yang sudah dimurnikan. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, akal budi. Dan yang terakhir, kekuatan. Akhirnya dengan kita dimampukan untuk mengasihi dengan caranya Tuhan. Karena kalau mau pakai cara kita pasti akan gagal. Ini dari personal aku ya. Karena aku pernah berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau dengan segenap hati, besok apa? Bikin dosa. Tuhan aku mengasihi Engkau dengan hidupku, apa? Kita ngomongin orang. Kita secara manusia kita nggak bisa kasih yang terbaik, tapi dengan caranya Tuhan memurnikan hati kita, kita akan mampu mengasihi Dia. Kalau aku begitu sih. Amin. Luar biasa. Gimana Keisha? Ada yang mau tambahkan lagi atau pertanyakan lagi? Aku mau pertanyaan ini karena kan dalam kehidupan kasih untuk mengasihi seseorang, landasannya adalah Kristus yang telah mati untuk kita. Nah, yang aku mau pertanyaan ini tuh, aku sempat mendengar suatu frasa, suatu kalimat yang aku dengar ini. Ketika aku dengar, aku mikir ini ada suatu makna yang dalam hubungan intim manusia sama Tuhan. Tapi aku gak pernah nangkep arti dari maknanya kata ini tuh apa. Dan itu tuh apa sih Kak yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam dan dengan darah dan tubuh Kristus? Oke. Thank you so much Nesha. Jadi aku udah sering tanya jawab sama Gen Z ya, dan memang mereka kritis. Jadi aku sangat excited saat Gen Alpha datang gitu ya. Kamu kelas 2 SMP kan? 9. 9, oke. 3 ya. Kelas 3. Jadi aku sangat excited, aku pengen dengar kayak gimana isi pemikiran Gen Alpha, dan ternyata lebih kritis lagi teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi kenapa? Karena ini ada pertanyaan yang nggak mungkin ditanyakan saat kita kelas 3 SMP. Ya, Betul ya? betul. Jadi ini adalah pertanyaan yang ditanyakan Indonesia. Nah, saat kita bilang tentang darah dan tubuh Kristus, ini sebenarnya menyentuh ke dalam teologi. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan mahasiswa. Betul. Pertanyaan mahasiswa, kenapa? Karena ini bicara mengenai darah dan tubuh Kristus. Ya. Ini agak panjang lebar sedikit, tapi kalau kita lihat di semua perjanjian lama, segala sesuatu butuh pengorbanan. Habel mengorbankan Hasil kebunnya ya. itu Kain. Oh, lain. Hasil tanah.
Ya. Kambing ya, atau domba? Domba Domba. Domba Solo. Domba. Ya kan, Kain, darah yang ya. diterima Tuhan. Nah, terus dikatakan karena dipersembahkan dengan iman. Di perjanjian baru dijelaskan. Nah, udah gitu kita lihat bahwa saat itu Abraham mau mempersembahkan Ishak. Ya. Nah, akhirnya Tuhan ternyata udah sediakan juga di sana hewan lain. Terus saat anak mau dibunuh di Mesir, kita harus mencurahkan darah di atas pintu. Terus saat korban penghapusan dosa harus ada domba yang disembelih. Nah, karena itu ada sebuah tuntutan, kemudian Yesus domba yang tidak bercacat celah yang harus darahnya tercurah dan tubuhnya harus mati di kayu salib. Jadi ini sebenarnya adalah bagaimana cara penghapusan dosa yang tadinya manusia lakukan dengan hewan tersebut dikorbankan. Sekarang Yesus yang tidak bercacat celah sebagai domba yang tidak bercacat celah, tidak berdosa. Manusia satu-satunya tidak berdosa. Nah, kalau kita garis panjang lebar ya, sebenarnya saya jelasin sedikit panjang lebar dikit ya. Kenapa Habel persembahan diterima? Kenapa disebut dengan iman? Sebenarnya yang melakukan persembahan pertama dengan menyembelih bukan Habel. Tahu gak siapa? Nggak tahu. Adam. Tuhan kita sendiri. Oh iya. Kulit katan. Iya, kulit. Jadi saat manusia akhirnya makan buah pengetahuan, mereka Kulit binatang. masa berdosa, mereka masa malu telanjang. Akhirnya Tuhan dengan inisiatifnya Kulit binatang. mengambil hewan disembelih, kemudian diambil kulit binatang buat itu. Nah, itu yang dilihat sama Adam dan diceritakan turun-temurun. Betul. Diceritakan turun-temurun dan menjadi iman dari Habel. Kalau Tuhan melakukan ini, saya mau melakukan ini buat Tuhan. Langkah iman, sama seperti saat Yesus dibaptis, kita dibaptis langkah iman. Kalau Yesus dibaptis selam, saya mau dibaptis selam. Langkah iman. Jadi, ternyata pengorbanan ini sudah turun temurun jadi adat budaya sampai butuh Yesus yang dikorbankan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada yang harus dikorbankan? Nah, kenapa harus ada yang dikorbankan? Kenapa harus dikorbankan? Karena ada dosa. Iya, Itu benar. konsekuensi dari dosa. Betul. Dosa adalah Maut. maut. Jadi harus ada yang mati. Ya. Jadi kalau nggak dikorbankan, nggak sembelih, mati. Manusianya mati. Nah, jadi sehingga ada pengorbanan terhadap hewan-hewan yang dikorbankan tersebut. Nah, karena Yesus yang tidak berdosa, domba yang tidak bercacat celah, dia dikorbankan untuk seluruh dosa manusia. Nah, itu dia teologinya dari darah dan tubuh Kristus. Thank you, Nesya. Bapak mau nambahkan? Ya, oke, saya menambahkan. Singkat aja. Kenapa harus berpartisipasi dengan Tubuh dan darah Kristus. tubuh dan darah Kristus? Balik lagi ke tadi ke Pastor udah jelaskan kan. Yang pertama 3 hal yang harus kita tahu. Fall, sin, redemption. Manusia jatuh dalam dosa. Ya, itu ditanam di taman gimana? Eden. Oke. Kita tahu Allah itu kudus. Manusia ketika jatuh dalam dosa jadi nggak kudus. Jadi fall into the sin. Akhirnya apa? Ketika manusia itu dalam dosa, harus ada yang namanya tadi Pastor sudah jelaskan, pengorbanan. Nah, kenapa harus darah? Imamat 17:11 mengatakan di dalam nyawa dalam setiap makhluk terdapat dalam darahnya. Jadi di dalam darah berarti ada kematian dan ada kehidupan. Makanya harus melewat darah. Supaya tadi Pastor sudah jelaskan, lewat satu-satunya darah yang tidak domba yang tidak bercacat celah namanya siapa? Yesus Kristus. Kristus. Makanya lewat Yesus Kristus, darah yang tak bercacat celah itu kita dibenarkan. The righteousness transferred or imputed to us. Dikasih ke kita lewat kebenaran dari Yesus Kristus. Sehingga kita harus berpartisipasi dalam darah dan tubuhnya. Amin. Haleluya. Jadi kalau yang dipotong nih dia nggak bisa jawab. Luar biasa sekali. Keisha, kita kasih dulu ke If ya. Thank you ya Keisha ya. Luar biasa pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Pastor dan juga Keisha. Oke. Wow. Jadi saya punya beberapa pertanyaan Yes. yang saya note karena ada beberapa sekian yang saya catat gitu. Ini buat pertanyaan yang cukup susah untuk saya mengerti. Mungkin di Wahyu 17 kenapa binatang the best malah menghancurkan pelacur? Bukankah mereka berdua sama-sama dari si jahat yang harusnya bekerja sama? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan apa sebenarnya tujuannya? Oke. Ini pertanyaan pakai AI bukan ya? Oh, no.
bukan. Jadi ini waktu itu di satu komsel kayak ada kakak rohani yang sharing mengenai Wahyu 17 binatang dengan seorang pelacur. Bagaimana mereka berdua saling tidak bekerja sama, padahal mereka berdua sama-sama daripada yang si jahat. Oke. Wow. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang sulit. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam doktrin, ya teman-teman. Jadi doktrin tiap gereja berbeda dan doktrin tiap pengajaran berbeda ya. Kekristenan berbeda, aliran juga beda-beda. Jadi menafsirkan kitab Wahyu ini memiliki berbagai macam doktrin. Nah kalau di saya jujur memang bukan orang yang ke arah dalam eskatologis, tapi kalau misalkan saya diminta buat membantu menjabarkan ini, maka saya bisa bilang bahwa mungkin ya si jahat ini ya, jadi ada namanya sekutu-sekutunya. Ya sekutu-sekutunya, dan setiap dalam perjalanan mereka buat kita sebut antikris di akhir zaman itu ya, segala sesuatu ada waktunya. Jadi kayak oke, kamu serang yang ini, kamu serang yang ini, terus udah masamu udah selesai. Ya, jadi kita tahu bahwa dia si jahat itu nggak ada kebenaran satupun. Jadi gini. Contoh, kamu pernah, saya jadi agak panjang lebar. Kamu pernah nonton film ini gak, Joker? Joker, jadi dia ngerampok bank, penjahat satu lagi dibunuh, dia dapat uangnya sendiri. Ya, karena kenapa? Karena dia jahat. Nah, orang yang jahat nggak akan memikirkan temannya, nggak ada kasih dalamnya. Jadi kenapa dia membunuh temannya sendiri? Karena dia nggak anggap itu teman-teman, karena dia jahat. Ya itu sekutu aja, sekutu. Jadi dengan tujuan yang sama, tapi waktunya udah cukup buat kamu ini. Kamu dibuang dari permainan. Nah, jadi dalam mereka tidak ada kasih. Jadi wajar bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang di luar kasih tersebut. Nah, yang bagi kita, kok kayaknya nggak masuk akal ya? Kok temannya digituin ya? Kok dia nggak ada kasih? Iya wajar, karena dia nggak ada kebenaran. Oke, thank you. Gimana? Luar biasa ya Bapak ini. Mau tambahin nggak? Karena ini bersifat akhir zaman, biarkan kalian langsung mengalaminya. Saya tidak akan menjawabnya. Oke, jadi ini juga ada Ini pertanyaan kedua ya? Iya, Boleh. pertanyaan kedua. Berikut ini ada satu pertanyaan. Kalau di sekolah ilmu pengetahuan kita diajarkan bahwa pusat tata surya tuh matahari. Iya. Pusat tata surya tuh matahari. Bumi berputar Mengitari orbit matahari. Ya, orbit matahari. Tapi justru di Yosua sendiri saat dia berperang, dia malah memerintah untuk matahari berhenti. Ya. Jadi sebenarnya itu seolah bergerak atau justru sebenarnya matahari yang memutari di bumi, atau bumi sebenarnya yang memutari. Oke. Thank you so much, Eva. Aku paham pertanyaannya. Jadi ini adalah excellent question, ya. Jadi begini, gimana kalau kita lihat ada beberapa poin saat itu di Yosua. Satu, dia butuh akan hal itu. Dia butuh mukjizat matahari berhenti itu. Kedua, dia bukan orang saintis, dia nggak mengerti. Dia ada orang peperangan. Dan ketiga, bagaimana kalau mukjizat yang terjadi nggak harus mataharinya berhenti. Yang penting di mata Yosua matahari yang berhenti. Nah, teman-teman, ternyata ini yang menarik, boleh dicek. Jadi lewat NASA ya, udah diukur pada hari Yosua peperangan, diukur dari tarik kalender. Nanti teman-teman bisa lihat ya, di perkiraan itu ternyata terjadi gerhana matahari. Jadi gerhana matahari yang membuat seakan-akan matahari berhenti. Jadi bukan matahari yang benar-benar berhenti. Nah, ternyata exactly di tanggal yang sama di peperangan itu. Jadi Yosua mengatakannya dengan iman, Tuhan yang melakukannya dengan cara yang ajaib, yang manusia nggak bisa pikir. Iya. Tapi ternyata NASA akhirnya bisa menemukannya di 2000 tahun kemudian. Sorry Pastor, Ya. tapi kenapa Yosua nggak memerintah buat bumi yang berhenti? Iya, oke. Kenapa harus matahari yang berhenti? Oke, pertanyaan yang bagus. Karena Yosua nggak mengerti. Yang Yosua butuhkan matahari yang berhenti, dan Yosua nggak mengerti sains. Jadi saya memahami kondisi Yosua karena begini, teman-teman.
Jadi suatu kali saya akan cerita pengalaman saya. Pas usia saya 17 tahun baru bertobat. Saya baru bertobat itu usia 17 tahun ya. Saya baru bertobat menerima Yesus. Saya itu ada benjolan tangan. Ada benjolan tangan besar itu. Jadi kayak tumor gitu ya. Terus pas dibaptis itu saya berdoa. Saya berdoa begini. Tuhan, ini permohonanku satu-satunya, tolong sembuhkan tanganku ini. Karena saya dari keluarga menengah ke bawah, saya nggak mau ada beban buat keluarga, nggak mau ada operasi segala macam. Tuhan sembuhkan. Doa saya kira-kira benar apa salah? Teman-teman ini. Mungkin benar. Salah. Salah, tahu kenapa? Karena saya bilang Tuhan, Sembuhin punya. enggak, saya bilang Tuhan ini permintaanku satu-satunya. Mungkin nggak manusia meminta satu-satunya? Oh iya. Nggak mungkin. Jadi itu adalah permintaan Salah doa satunya. dari Beribuan. anak yang nggak mengerti. Betul. Tapi dengan imannya, saya sembuh. Oke. Jadi meskipun kamu nggak ngerti apa yang kamu doain, kamu aku kasih. Karena aku sayang kamu. Wow. Aku nggak ngerti, aku asal ngomong, aku bilang Tuhan ini permintaanku satu-satunya. Padahal nggak mungkin. Nggak mungkin. Kayak kita ngomong ke bapak kita, Pak ini mainan satu-satunya, nggak bakal beli lagi. Beli lagi nggak besok? Bisa beli lagi. Jadi dalam kesalahan doa kita pun Tuhan tetap memahami dan memaklumi. Oke, thank you Pastor. Ya, thank you Eva. Luar biasa ya. 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 Lanjut ke Jane. Ya. Silakan Jane. Oke, aku ada cuman beberapa pertanyaan sedikit Oke. tentang ini. Banyak gereja hari ini tuh terlihat megah, gedung besar, ibadah yang Mega church. seperti konser. Tetapi kehidupan jemaat itu tidak selalu mengalami perubahan yang nyata, yang benar-benar real gitu lah. Nah, jika kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 Kalau kita. dan peringatan di 2 Timotius 3 ayat 5 tentang memiliki rupa ibadah tetapi menyangkal kuasanya. Menurut pastor, apakah arah gereja modern ini masih selaras dengan hati Tuhan atau sudah mulai menyimpang? Dan bagaimana kita membedakan antara excellence untuk Tuhan vs mengejar panggung dan kepentingan diri? Oke, terima kasih buat pertanyaannya Jen ya. Nah, saya disclaimer dulu bahwa saya sahabat Anda semua, setiap orang yang berada di gereja manapun ya. Jadi jawaban saya nggak akan memihak satupun manapun gitu ya. Nah, ada sebuah kebutuhan tertentu yang dilakukan dalam penginjilan. Ada sebuah kebutuhan tertentu yang dilakukan dalam penginjilan, dan saya mencoba sekali lagi memahami. Karena Tuhan kita, saya yakin dan percaya Tuhan yang memahami. Jadi misionaris yang pergi, saya cerita dulu agak ke belakang. Misionaris yang pergi ke Indonesia mengalami begitu banyak permasalahan. Bahkan ada yang dimakan hidup-hidup. Nah, saat itu mereka melakukan berbagai macam pendekatan, dan salah satu pendekatannya adalah mengubah Alkitab menjadi Alkitab dengan bahasa daerah, which is itu good. Jadi mungkin kita nggak paksa orangnya pakai bahasa Inggris, Alkitabnya kita pakai bahasa daerah dia. Ya, dia kita pakai bahasa daerah dia, kita bisa lihat Alkitab berbahasa daerah masing-masing. Dan apakah itu salah? Itu adalah pendekatan. Dilanjutkan sampai hari ini ya, ada gereja-gereja yang zaman dulu menggunakan liturgi yang dulu dengan suara vokal tanpa alat musik yang memadai, tanpa full band, dan terlihat bahwa anak-anak muda meninggalkannya, pergi ke tempat-tempat yang modern seperti konser dan klub. Akhirnya gereja mulai mencari cara pendekatan supaya anak-anak muda itu masuk. Mereka memakai full band. Jadi kalau di awal-awal gereja saat itu mungkin tahun 1980-an melakukan tersebut ya, 70-an, 80-an melakukan tersebut ya, gereja-gereja tradisional menganggap mereka sesat. Tapi saat ini semua orang melakukannya. Jadi ada pendekatan yang digunakan untuk menjangkau seseorang. Jadi dengan cara tentunya jangan sampai cara yang salah, dengan sebuah cara supaya mendekatkan kepada mereka. Ya,
tahun 2020 kita kena pandemi. Sekolah dan gereja memakai pendekatan online. Dia ada sebuah pendekatan yang dilakukan dari zaman ke zaman. Sekarang banyak juga yang melakukan penginjilan lewat TikTok. Nah, gimana kalau megachurch juga salah satu pendekatan? Gimana kalau kita lihat itu sebagai pendekatan buat menjangkau lebih banyak orang? Jadi saya nggak akan menyalahkan dan menghakimi siapapun yang melakukan itu dan membuat megachurch, karena saya yakin dan percaya Anda melakukannya dengan pendekatan. Tapi kalau misalkan gimana caranya membedakan yang dia lakukan adalah excellent service atau kepentingan pribadi, saya nggak tahu. Itu balik lagi ke hati masing-masing. Betul. Dan Tuhan yang menilai. betul, Ya. Tuhan yang menghakimi. Jadi saya kapasitasnya nggak sampai dapat mengetahui apakah gereja tersebut kepentingan pribadi atau excellent service. Karena saya di sini bukan menghakimi, biar Tuhan yang menghakimi. Cuman balik lagi saya selalu tekankan kepada semua teman-teman ya saat saya mengajar, harus 3 yang terpenting. 1, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau pengajarannya Yesus Kristus bukanlah Tuhan, Adalah dia, salah berarti. itu harus mulai dipertanyakan. Kedua, keselamatan ada di luar dari Yesus Kristus. Mohon maaf yang agama lain, tapi saya juga berteman dengan semua agama, dengan semua pemuka agama. Tapi di dalam agama kita harus kuat dan kokoh imannya bahwa jalan keselamatan hanya di Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang lain kita harus mulai pertanyakan. Ketiga, Tritunggalnya bagaimana? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini yang udah dipercaya ribuan tahun sama kita. Kalau ada yang percaya, oh enggak, cuma ada 2 gitu, atau cuma 1 gitu. Nah ini kita mulai pertanyakan. Keempat, Alkitab sebagai inerransi Alkitab. Alkitab adalah harga mati, benar adanya buat kita. Oh enggak, kitab kisahnya Babel hanya karangan, kisah Yunus karangan. Nah itu mulai kita harus pertanyakan. Karena ini 4 penilaian kita buat ini. Tapi sisanya saya nggak berani menghakimi gitu. Oke, mantap. Thank you so much ya. Thank you. Ini mungkin ada lagi, satu lagi? Ada. Satu lagi ya? Iya. Terakhir nih. Ya. Untuk pertanyaan terakhir itu ada di Gak apa-apa. Tapi sambil nunggu nih, kalau misalkan Yesus itu lagi di bumi terus naik surga, ya kan? Nah itu di Allah Bapa, Allah Roh Kudusnya gimana tuh? Ada di mana tuh? Ada di hati. Oke. Nggak ada ada di mana saja. Iya. Omnipresence. Iya. Omnipresence. Iya. Udah temu ya? Sudah. Oke. Kenapa Tuhan Yesus sering banget menghindari kerumunan atau menarik diri dan menuju ke tempat yang lebih sepi gitu? Nah, Ansos. ketika selesai melayani, bukankah justru harusnya Tuhan Yesus melayani mereka yang haus dan lapar akan kebenaran pada saat itu ya? Oke. Nah, ini banyak banget yang bisa kita lihat dari hal-hal ini ya. Hal-hal ini cukup menarik sebenarnya. Satu, dengan ini menunjukkan bahwa Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Dia bisa lelah, dia bisa ngecas baterainya, Betul. bisa recharge, bisa ngambil waktu momen-momen sendiri. Kedua, dia bukan tipikal orang yang pengen tampil. Dia bukan orang yang pengen di perform, pengen diagung-agungkan ya. Jadi dia hanya memberikan makanan rohani, firman Tuhan yang hidup dicatat udah gitu ya, buat jadi nggak ada tujuan lain. Jadi ketiga, dia hanya berdasarkan dengan kebutuhan dari, kalau misalkan saat itu ada yang sakit ya disembuhkan, ada kebutuhan orang yang datang ke dia dengan lapar dikasih makan, ada orang yang membutuhkan ajaran karena tersesat dia kasih ajaran gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya banyak yang bisa digali di sini sih, terlalu banyak ya. Jadi intinya dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Ya. Oke. Thank you so much Oke. ya. Kamu mau menambahkan, Bapak? Iya. Jadi waktu itu bapakku, Bapak yang mana? ketika dia menyendiri bukan karena dia sebenarnya pengen sendiri, tapi karena dia pengen sabar, pengen rest.
Seperti kata pastor, dia dengan cas lagi. Suaranya berat. Suaranya bisa berubah ya. Aku nggak mau bilang aku bilang bapakku. Iya, benar. Iya, Oke. Aku boleh nggak satu pertanyaan? Boleh. Ini mengenai anak sulung. Oke. Oke, jadi kayak ini pertanyaan. Mau tanya terkait anak sulung dan anak bungsu dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sekarang pinter-pinter ya. Apakah gereja hari ini itu tanpa sadar menciptakan anak sulung yang sibuk melayani tanpa keintiman dan anak bungsu yang terluka lalu pergi? Menurut pastor itu di mana letak kegagalannya dan bagaimana memulihkan situasi saat ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, teman-teman kasih bagaimanapun kondisi Anda saat ini, apakah Anda merasa diri Anda anak bungsu, apa Anda anak sulung, ya ketahuilah bahwa Tuhan sayang dua-duanya. Jadi kita terlalu sibuk bekerja seperti anak sulung, tapi Tuhan katakan ke anak sulung, engkau selalu ada bersama aku. Tuhan juga sayang sama anak sulung. Bapak kita di sorga ada Bapak yang sayang pada Jen, sayang pada Eva, sayang pada Nessie, sayang pada Kak Alfa, sayang pada Ko David, sayang sama saya, tanpa membeda-bedakan. Apapun sifat kita, seperti apapun kita, ada yang nakal, kabur, dia mengalami konsekuensi dengan pengalaman sendiri. Ada yang setia selalu sama Tuhan, dia juga disayang sama Tuhan. Jadi lebih baik kita tidak dimanapun posisi kita saat ini, apakah Anda saat ini jauh dari Tuhan seperti anak bungsu, ketahuilah bahwa Tuhan sayang Anda, dan bila Anda saat ini setia sama Tuhan di gereja, ketahuilah bahwa Tuhan juga sayang Anda. Kita nggak membeda-bedakan karena Tuhan nggak membeda-bedakan. Jadi, Boleh ya. Lebih ke oknum sih. Iya, dari pribadi apa? Bagaimana? Dari pribadi Apa abang? tanya lagi? Tadi dari oknum atau apa? Gimana dari pribadi abang? Katanya abang. Dari Kak Alvin Kalau sendiri. itu sih dari beberapa oknum di gereja. Tapi intinya ya Tuhan saya sama dengan semua itu oknum saja yang membeda-bedakan. Iya, jadi saat ini Eva nggak harus jadi anak bungsu. Ya. Kamu juga nggak harus jadi anak sulung. Eva jadi Eva. Jadi anak saya. Biar Eva dengan cerita hidupnya Eva, dengan jalan hidup Eva yang unik, dengan gaya hidup Eva di keluarga Eva, Tuhan juga sayang Eva. Eva nggak harus jadi anak bungsu, nggak harus jadi anak sulung. Jen, dia dengan gaya hidup Jen, dengan ceritanya Jen, masa depannya Jen, nanti ada yang ambil kuliah apa, jurusan apa, ada yang ambil profesinya apa. Nggak semua orang harus jadi hamba Tuhan. Nggak semua orang harus melayani di gereja. Nggak semua orang harus kabur dulu jadi anak bungsu mengalami hal yang sulit. Enggak. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan Tuhan tetap sayang sama kita semua. Terus bagaimana kalau misalnya karena kita tahu gini kita jadi salah penggunaan objek itu. Jadi karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, balik lagi ke pribadi kita mungkin tanpa kita sadari. Kita melakukan hal seperti yang balik lagi. Dosa-dosa. Yes. Nah, oke, thank you so much. Nah, karena itu Tuhan berkata bahwa kita hiduplah di dalam kasih. Jadi bukan cuma kita tahu dan kenal kasih itu, tapi kita hidup di dalamnya. Jadi hidup di dalamnya dalam artian adalah kita menjaga diri kita terus intim dengan Tuhan di dalam kasih itu. Bagaimanapun kondisi kita saat ini. Jadi kemarin ya, saya mungkin Eva, aku bisa lihat dari pertanyaan lebih condong ke anak bungsu ya, lebih setuju sama anak bungsu ya, benar kan ya? Sebenarnya saya menanyakan, lebih setuju anak bungsu dibanding anak sulung kan, Eva ya? Kalau dari pertanyaannya, lebih setuju kalau anaknya nakal terus bertobat gitu ya? Dibandingkan nggak bertobat gitu ya? Iya, cara Ya. bagaimana Oke. pemulihan. Ya, jadi Kak Alfa ini sempat nakal lalu harus jatuh dulu ke tebing.
teman saya ada yang kena narkoba, dia jatuh dulu baru bertobat. Tapi bagaimana dengan yang hidupnya biasa-biasa aja? Ya jangan coba coba nakal. Tetaplah setia sama Tuhan. Jadi kemarin satu kali saya khotbah tentang pengalaman saya. Dulu saya juga nakal, bertobat. Saya juga anak bungsu. Tapi kemudian kepala sekolah nanya saya, kalau saya anak sulung gimana? Kalau dia anak yang baik-baik, nggak pernah gimana-gimana, apa yang harus dilakukan? Dia tambahin bahwa saya setia aja Pak. Dia bilang gitu. Nah, jadi setiap kita punya pengalaman yang berbeda dan tetaplah setia di dalam kasih itu. Hiduplah di dalam kasih Kristus itu. Nah, jadi tanpa kita udah kenal kasih, Tuhan pasti mengampuni kita. Saya tahu maksudnya Eva gitu, nanti kita membuat seenaknya aja. Oh jangan, kita tetap setia sama Tuhan. Kita tahu kita hidup dalam kasih itu, kita tahu perintahnya Tuhan seperti apa. Kalau kita hidup di dalam kasih itu, kita hidup di dalam Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau dan Tuhan nggak mau. Halangannya ya kita jauhin. Thank you, Pastor. Thank you ya. Bapak mau menambahkan? Iya. Ya. Oke, mungkin sedikit meluruskan. Coba ada suara nggak berat biar mirip kayak. Oke. Jangan dipotong dulu. Hanya ingin meluruskan. Tadi kan kamu bilang bagaimana dengan mereka yang jatuh bangun dengan dosa selama hidupnya gitu kan. Oke, saya kasih ilustrasi. Perumpamaan. Kamu suka makan di all you can eat? Suka. Suka ya kan? Kamu bisa makan sebebasnya, ambil minuman sebebasnya. Ya, tapi ada masalahnya. Batas waktunya cuma sejam biasanya. Sama selama kamu hidup di bumi. Kamu bisa bikin dosa sebebasnya, tapi Tuhan tetap sayang kamu. Tapi masalahnya apa? Kamu bisa punya batas waktu di bumi. Hidup kamu terbatas. Jadi konsekuensinya, kamu mau pilih Tuhan untuk hidup setia, benar, atau kamu mau pilih dosa, melakukan yang kamu mau selama kamu hidup. Kasih karunia Tuhan selalu tercurah, seperti oleh Kevin, kamu bisa makan sepuasnya. Tapi masalahnya, batas waktu kamu diri sebentar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk mau pilih mana? Oke, jadi maksudnya pertanyaan Eva, aku baru nangkap dari tadi. Jadi maksudnya pertanyaan Eva adalah gimana kalau misalkan orangnya jadi jahat terus gitu ya, bertobat jatuh bangun gitu. Oke. Kalau jatuh bangun ya. Ini jawabannya udah bener sih, teman. Mungkin Saya mau tambahin lagi ya. Saya mau tambahin lagi bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya. Ya. Jadi saat ini mungkin juga lebih dalam lagi tiba-tiba meluas ya. Daud sama Batseba juga. Kok Tuhan ampuni? Salomo banyak melakukan kejahatan. Maksudnya ya dia menyembah Allah lain, dia punya istrinya banyak. Kok Tuhan ampuni gitu ya? Enak dong? Oh enggak enak. Karena habis dari situ kerajaan mereka terpecah dua, keluarga antar keluarga berantem, udah gitu mereka kerajaannya dijajah sampai hancur. Jadi nanti ada konsekuensinya. Segala sesuatu ada konsekuensinya. Jadi dia bertobat, dia diampuni, ya tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dan itu mahal sekali. Harganya sangat mahal. Oke, thank you. Terima kasih ya. Oke, jadi kemarin hari ini kita banyak belajar ya beberapa hal penting mengenai kasih itu sendiri. Jadi di tema kebangkitan, Kenaikan. ya kenaikan Yesus Kristus ini, ya bukan hanya kebangkitan. Kita belajar bahwa ada kasih yang luar biasa yang Tuhan kasih buat setiap umat manusia. Tapi tadi poinnya kasih ini juga jangan sampai disalahgunakan ya, karena hidup ini kesempatan tadi untuk memuliakan Tuhan, untuk mengerjakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pastinya pentingnya semua yang dikerjakan atau dosa yang kita lakukan pun ada konsekuensinya yang terjadi. Sama seperti yang disampaikan mengenai Daud dan beberapa hal tokoh-tokoh lainnya yang akhirnya walaupun dia bertobat, walaupun tetap Tuhan mengasihi dia, tapi ada konsekuensi dari dosa yang pernah ditanggungnya. Karena juga disampaikan beberapa topik-topik yang menarik yang kita bahas mengenai kebangkitan ini. Ya kita tahu bahwa Tuhan sendiri kayak gitu kan yang rela mati dan juga bangkit kayak gitu, karena adanya pengharapan di dalam Tuhan, sehingga semua orang yang bisa percaya itu nggak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan kayak gitu. Gue closing statement dari para narasumber dan co-host kayak gitu. Dari co-host dulu silakan. Mungkin closing statement terakhir ada di sini. Selama kamu hidup, berarti Tuhan belum selesai dengan hidup kamu. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Selama kamu hidup sebisa mungkin kamu tetap melakukan yang terbaik. Seperti Tuhan telah mengasihi kamu juga mengasihi sesama. God bless you.
God bless you. Oke, dari Bapak Pendeta gimana, Pastor? Ya. Dalam hari kenaikan Yesus Kristus, Tuhan kita naik ke surga, tapi ingatlah bahwa Yesus juga akan turun pada harinya ya. Dan kita tidak tahu kapan harinya, tapi satu hal kita tetap dalam perjalanan iman, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan sampai hari itu tiba kita tetap setia sama Tuhan. Oke. Terima kasih, Dari host. Pastor. Apa? Dari host, Guys. Dari saya luar biasa anak aku udah sih. Tapi yang paling penting sih gimana pun juga ya, kita harus punya kerinduan untuk tadi ya belajar dan punya keinginan untuk tahu lebih dalam ya mengenai tadi menurut saya mengasihi itu dengan akal budi, jadi nggak cuma sekedar ya aku percaya aja nih sama Alkitab nih, tapi kita harus mengenal bahwa apakah ini relevan dan ini bisa dipertanggungjawabkan dari kitab yang 2000 tahun yang lalu dan sebagainya kayak gitu. Karena ada ya harapannya dengan kisah-kisah yang ada kayak gitu, dengan akal budi kita yang Tuhan kasih, ini bisa membuat kita semakin cinta sama Tuhan kayak gitu, mengasihi Tuhan lebih dalam karena ternyata kisah ini dari 2000 tahun lalu ternyata benar nyata dan relevan sampai sekarang kayak gitu. Dan ya semoga di momen kebangkitan kali ini bisa menyadarkan kita bahwa ada pengharapan Tuhan itu hidup kayak gitu, dan ya buat orang putus asa ada pengharapan itu dan nyata di depan kita. Itu aja dari saya. Amin. Kayak gitu. Jadi sekian podcast Teh Hangat kita pada hari ini. Thank you udah yang menyaksikan. Semoga ini bisa jadi berkat buat kalian semuanya. See you and God bless. Bye. bye. God bless. Bye.